Mengapa komunikasi dalam metode Kumon sangat penting? Komunikasi adalah salah satu kunci keberhasilan dalam pembelajaran jarak jauh yang dilakukan selama masa pandemi ini. Di Kumon, peran pembimbing dan orang tua sangat penting untuk kemajuan belajar anak. Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi yang baik antara pembimbing dan orang tua untuk mendukung kemajuan belajar anak. Di masa pembelajaran di rumah seperti saat ini, orang tua mungkin merasa khawatir apakah kemajuan belajar anaknya dapat berjalan dengan baik. Terlebih lagi orang tua yang bekerja setiap hari dan mungkin belum bisa setiap saat mendampingi anak belajar di rumah. Dalam metode Kumon, bimbingan dan komunikasi dilakukan secara beriringan. Artinya, pembimbing akan memberikan bimbingan kepada anak dan mengkomunikasikan hasil belajar kepada anak dan orang tua. Pada kondisi saat ini, komunikasi dari pembimbing kepada orang tua dilakukan secara online, baik melalui pesan teks, telepon, maupun video call. Ada 3 jenis komunikasi yang dilakukan oleh pembimbing kepada orang tua sejak awal anak belajar di Kumon. Yang pertama, Parents Orientation. Parents Orientation dilakukan saat pertama kali anak mendaftar di Kumon. Melalui pertemuan ini, pembimbing akan mengetahui harapan orang tua mendaftarkan anaknya ke Kumon. Kemudian, pembimbing menjelaskan titik pangkal, kemampuan yang akan dikembangkan pada diri anak, dan target 1 tahun belajar serta menyampaikan nilai-nilai metode Kumon yang mendukung kondisi belajar di rumah. Seperti keistimewaan lembar kerja Kumon yang dapat dipelajari secara mandiri oleh anak, pemberian lembar kerja yang disesuaikan dengan kemampuan individu anak, dan penanganan yang sementara dilakukan dalam bentuk komunikasi online atau jarak jauh. Selain itu, pembimbing juga akan menyampaikan bentuk kerjasama antara pembimbing dan orang tua untuk mendukung kemajuan belajar anak. Yang kedua, komunikasi harian. Komunikasi harian dilakukan oleh pembimbing kepada orang tua jika ada hal penting yang perlu disampaikan, misalnya setelah pembimbing melakukan komunikasi online kepada anak. Pembimbing akan menyampaikan bagaimana kondisi belajar dan hal baik yang dilakukan anak pada hari tersebut, serta harapan pembimbing untuk pembelajaran selanjutnya. Yang ketiga, Parents Individual Meeting. Pada umumnya, pertemuan ini dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun. Pembimbing menyampaikan kemajuan belajar anak setelah belajar 6 bulan atau saat anak naik ke level berikutnya, sehingga orang tua mengetahui bagaimana perkembangan belajar anak dan mendiskusikan kendala yang dihadapi ketika anak belajar Kumon. Orang tua pun bisa menyampaikan harapan untuk kemajuan belajar anak kepada pembimbing. Para orang tua, terima kasih atas waktu yang disediakan untuk mendampingi anak selama belajar di rumah dan berkomunikasi dengan pembimbing. Semoga komunikasi yang disesuaikan dengan pembelajaran di rumah saat ini dapat membantu orang tua dalam memahami kondisi belajar anak, serta dapat menjawab kekhawatiran orang tua terhadap kondisi pembelajaran di rumah. Komunikasi yang terjalin dengan baik antara pembimbing dan orang tua diharapkan dapat memberikan kemajuan belajar yang baik untuk anak. Salam, Kumon Udayana.